memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos dengan metode Takakura. Nah, sebelum kita membuat tutorialnya nih ya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat kompos dengan metode Takakura. Yang pertama kita membutuhkan keranjang plastik bisa ukurannya segini ya teman-teman. Lalu di dalamnya sudah dilapisi dengan kardus. Jadi kita kardusnya full cover untuk di dalamnya. Nah, kardus ini diikat, ini ada tali rafia, diikat seperti ini agar dia itu tidak lepas ketika proses pembuatan pupuknya. Di bawahnya juga dialasi dengan kardus. Oke, selanjutnya bahan selanjutnya adalah skam padi. Nah, ini skam padi yang sudah kami masukkan ke dalam kantong kain berpori. Di dalamnya ini skam padi yang masih mentah ya. Jadi skam padi kalau teman-teman kurang paham, skam padi itu adalah kulit padi. Jadi ketika padi dipanen itu berasnya kan kita makan. Lalu skamnya ini bisa dipakai untuk media pembuat pupuk Takakura. Selanjutnya biasanya adalah pupuk kompos. Ini buat untuk medianya. Untuk pupuk kompos. Lalu kita butuh EM4. Nah, pupuk kompos ini kita butuh larutan starter. Nah, larutan starter ini kita buat dari campuran 20 ml EM4 dengan EM4, lalu 2 sendok makan gula pasir dan 1 liter air bersih. Air mentah aja tidak apa-apa. Nah, itu dicampur dan kita masukkan ke botol seperti ini. Lalu kita diamkan selama 2 hari untuk bisa diaplikasikan menjadi cairan starter yang kita pakai untuk kompos Takakura. Jadi setelah 2 hari didiamkan, ini gimana sih ciri-cirinya starter ini bisa diaplikasikan atau starter ini? Jadi ciri-cirinya adalah ketika kita cium dia menimbulkan aroma seperti bau tape, bau fermentasi tape. Nah, ini kalau sudah tercium bau seperti fermentasi tape tadi, ini berarti kandungannya sudah bisa digunakan. Setelah larutan molase itu jadi, bisa dimasukkan ke botol semprot seperti ini. Jadi nanti ketika penggunaannya kita praktis ya, jadi nggak ribet lagi, kita bisa langsung semprotin ke sampah organiknya. Nah, ngomong-ngomong sampah organik nih, dari pembuatan pupuk Takakura ini yang paling penting adalah adanya sampah organik atau sampah rumah tangga. Di sini kita pemanfaatannya dengan sampah organik dari limbah rumah tangga. Ini ada kulit buah atau sisa potong-potongan sayuran, atau bisa juga sisa nasi, atau juga cangkang telur, bisa juga daun-daun kering yang biasanya ada di depan rumah. Nah, ini kita cacah kecil-kecil seperti ini untuk sampah organiknya. Kenapa sih kok dicacah dipotong kecil-kecil seperti ini? Nah, ini karena untuk memudahkan di proses pembusukannya, biar dia pembusukannya lebih cepat. Nah, bahan selanjutnya adalah kita butuh yang namanya kain berpori. Nah, kain berpori ini nggak harus hitam ya, cuman yang penting dia memiliki pori-pori. Seperti ini nanti kita gunakan untuk menutup bagian atasnya supaya tangga-tangga tidak masuk. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita coba untuk membuat dengan metode Takakura. Oke, sekarang kita mau coba untuk pembuatan kompos dengan metode Takakura. Yang pertama, kita siapkan tadi ya, kantong yang berisi skam yang berongga. Ini yang ada rongganya, kain berongga ini berada di sisi atas. Nah, kita letakkan di bagian paling bawah dan kita ratakan. Nanti untuk ukuran kantong sekamnya bisa disesuaikan dengan ukuran keranjang yang teman-teman miliki. Selanjutnya kita masukkan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos kita di lapisan yang kedua. Seberapa banyak pupuk kompos yang kita butuhkan? Itu kita butuhnya sekitar tingginya sekitar 4 sampai 5 cm. Terus ditambah lagi. Ini pupuk komposnya kita ratakan juga. Kalau sudah ketebalannya 4 sampai 5 cm, kita memasukkan sampah organiknya. Jadi kita masukkan sampah organiknya seperti ini ya. Kita ratakan sampah organiknya. Kalau bisa yang agak banyak gitu, soalnya biar nanti pupuknya jadinya juga banyak, jadi tidak hanya dari kompos yang udah gitu. Ini tadi ada sampah-sampah sayuran, ini ada juga sampah dari kulit buah. Nah, kita bisa campurkan jadi satu. Oke,
Oke, selanjutnya setelah sampah tadi dimasukkan, kita masukkan larutan starter. Larutan starter tadi yang isinya adalah E4, gula pasir, lalu dicairkan dengan 1 liter air bersih. Nah, ini kita semprotkan merata di sampah-sampahnya ini. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang bertanya, kenapa kalau misal sampahnya baru sedikit gimana? Nah, itu bisa kita atasi dengan, misal hari ini ada sampah segini, kita masukkan dulu lalu kita semprotkan cairan starter. Besoknya kalau mau dimasukkan sampah lagi bisa. Jadi kita masukkan sampah organik lagi itu sampai penuh. Nah, menunggu penuh itu bisa ditutup pakai kantong yang berisi sekam padi. Sementara seperti itu sampai sampahnya penuh. Jika sampah sudah penuh, maka kita lanjutkan dengan lapisan selanjutnya, yaitu lapisan kompos jet. Untuk ketebalannya berapa? Untuk ketebalannya sama seperti yang di bawah, antara 4 sampai 5 cm. Nah, ini kita ratakan seperti ini. Kita ratakan. Setelah itu baru kita tutup kembali dengan kantong yang berisi sekam padi. Nah, kantong berisi sekam padi tadi kan ada yang berpori yang sudah kita ludahi, itu taruh di yang bawah. Jadi untuk penyerapan air seperti ini ya. Nah, kita ratakan sesuai dengan bentuk keranjangnya. Nah, setelah ratakan dan rapi seperti ini, step selanjutnya adalah menutup kompos ini dengan kain berpori. Kain berpori tidak harus hitam ya. Kenapa ditutup seperti ini? Tujuannya agar serangga tidak masuk, karena tadi kita sudah semprotin dengan cairan starter tadi kan ada gulanya, jadi manis. Jadi kalau sudah rasa seperti ini, kita tutup lagi dengan tutup keranjangnya dan kita diamkan selama 40 sampai 60 hari itu untuk masa panennya dia. Jadi dia bisa dipanen 60 hari, setelah 60 hari jadi masa fermentasi. Nah, kalau mau dipakai lagi itu ketika dia umur 2 minggu, atau kalau enggak sampahnya kira-kira sudah kering, itu sudah penuh, kita pindahkan ke karung. Kita bisa pindah ke karung ini, tetapi tidak dipindahkan semua ya teman-teman. Jadi kita sisakan 2/3 dari isi kompos ini sebagai biang untuk proses composting selanjutnya, untuk sampah-sampah yang nantinya yang akan dijadikan pupuk kompos. Nah, ini kami juga ada contoh pupuk kompos yang usia 2 minggu yang kami buat. Jadi seperti ini. Jadi ya ini ya, jadi sampah-sampah organiknya sudah bercampur, tapi ini ada beberapa yang memang belum tuntas untuk proses pembusukannya. Nah, ini bisa dimasukkan ke karung dan didiamkan lagi di tempat yang kering, yang tidak lembab dan tidak terlalu banyak terkena cahaya matahari sampai nanti usia 60 hari dari awal pembuatan. Oke, jadi kita kan bisa panen setelah 60 hari dari awal pembuatan ini. Tapi setelah 60 hari itu kita tidak bisa langsung mengaplikasikannya ke tanaman. Kenapa? Karena pupuk ini masih panas. Nah, jadi kita harus diamkan dulu selama 1 sampai 2 minggu. Jadi pupuk ini sudah dingin ya, baru bisa kita aplikasikan ke tanaman untuk memberikan pupuk di tanaman tersebut. Baik, sekian tutorial dari kami. Selamat mencoba untuk pembuatan pupuk composting ini. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.